Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ustaz harap selalu sehat ya, tetap semangat dalam belajar, kemudian tetap istiqomah dalam beribadah di rumah masing-masing. Baik, pada video kali ini Ustaz akan membahas tentang soal latihan matematika di pekan pertama. Bagaimana? Sudah dikerjakan soalnya? Ada kesulitan? Baik, silahkan disiapkan dulu soal latihan pekan pertama. Baik, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Romawi 1 nomor 1. Nah, kelihatan ya. Romawi 1 nomor 1. Uang saku Ali Rp3.000, sedangkan uang saku Dimas Rp4.500. Perbandingan uang saku Ali dan Dimas adalah, nanti kita tulis dulu, Ali banding Dimas. Baik, uangnya adalah 3.000 banding 4.000. 3.000 banding 4.000. Nah, karena 4.500 ya. 4.500. Baik, ini kedua-duanya kita bagi dulu dengan, kita sadarkan ya. Bisa kita bagi 100, bisa dibagi 100. Bagi 100 dulu, bagi 100. Maka ini nolnya hilang 2. 30 berbanding 45. Nah, 30 dan 45 masih bisa kita sederhanakan dengan cara keduanya bisa bagi berapa? Ya, KPK dari 30 dan 45 adalah 15. Kita bagi 15 dibagi 15, maka hasilnya adalah 30 dibagi 15 2 banding 45 bagi 15 3. Jadi perbandingan uang Ali dan uang Dimas adalah 2 banding 3. Paham? Baik, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, Pak Rahman memiliki ayam dan bebek dengan perbandingan 3 banding 5. Baik, kita tulis dulu ayam banding bebek 3 banding 5. Kemudian jika selisih ayam dan bebek Pak Rahman 10 ekor, diketahui lagi selisih ya. Selisih sama dengan 10. Banyak bebek Pak Rahman ada berapa ekor? Yang dicari banyak bebek. Nah, kalau menggunakan rumus berarti ini rasio per rasio ya, dikali nilai. Nah, rasio per rasio ini adalah rasio yang dicari nilainya dan rasio yang nilainya diketahui dikalikan dengan nilai yang diketahui. Ini kita tulis dulu rasio bebek ya. Yang diketahui nilainya adalah selisih, maka di sini rasio selisih dikali yang diketahui nilainya adalah selisih. Maka di sini rasio bebek adalah, ini ayam, ini bebek ya, 5. Rasio selisih, rasionya adalah 3 dan 5. Selisihnya berapa 3 dan 5? Ya, selisihnya 2. 5 per 2 dikali selisih, selisihnya adalah 10. Nah, 10 dan 2 bisa kita coret. 10 dibagi 2 adalah 5. 2 bagi 2 1. Hasilnya 5 dikali 5 25. Nah, itu cara pertama. Bisa juga dengan cara lain, dengan menggunakan kotak-kotak ya. Saya ajarkan cara 2. Cara 2. Ini soal untuk soal nomor 2. Cara 2,
Baik, perbandingannya adalah ayam dan bebek itu perbandingannya 3:5. Maka kita tulis ayam, di bawahnya bebek. Karena perbandingannya 3:5, ayam kita buat 3 kotak, bebek kita buat 5 kotak. Ini sesuai dengan rasionya ya. Nah, selisihnya adalah 10. Nah, 3 kotak dengan 5 kotak selisihnya berapa? Ya, selisihnya adalah 2 kotak ini ya. Berarti 2 kotak ini kita isi dengan 10. Kalau 2 kotak isinya 10, masing-masing kotak berisi berapa? Ya, 10 dibagi 2 adalah 5. Maka semua kotak yang di sini isinya adalah angka 5. Kita tulis 5. Nah, yang dicari adalah banyak bebek. Banyak bebek sama dengan, ini ada 5 kotak, masing-masing berisi 5, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, bagaimana? Dengan dua cara ini hasilnya sama-sama 25. Maka banyak bebek adalah 25 ekor. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Jarak rumah Bella ke sekolah 1500 meter. Jika jarak pada peta menjadi 3 cm, maka skala peta tersebut adalah, berarti diketahui yang 1500 meter adalah jarak sebenarnya, CS ya. CS sama dengan 1500 meter. Kemudian ada JP, jarak pada peta. Jarak pada peta adalah 3 cm. 3 cm. Yang dicari adalah skala. Skala itu JP per JS. Nah, sebelum kita cari skalanya, ini satuannya harus kita samakan dulu. Yang meter kita ubah menjadi cm. Meter ke cm turun 2, maka dikalikan dengan 100 atau nolnya ditambah 2. 1500 00 cm titik di sini. Nah, maka ini JP per JS, JP-nya adalah 3, sudah sama-sama cm ya. 3 per 150.000. Bisa dibagi 3 dua-duanya, bagi 3 bagi 3. Ini 1 per 15 bagi 3, 5 ya. 50.000. Maka skalanya adalah 1:50.000. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Jarak rumah Erna dan Fatma 4 km. Ini jarak sebenarnya, JS. Jarak sebenarnya 4 km. Diketahui lagi skala ya. Skala 1:50.000. S sama dengan 1:50.000. Yang dicari adalah jarak rumah mereka pada peta, JP. JP sama dengan apa JP? S dibagi S kali JS ya. JP sama dengan S kali JS. Nah, ini sama dengan S-nya 1/50.000 dikali jarak sesungguhnya, karena hanya 4 ya. Kita akan mencari jarak pada peta yang biasanya dalam cm, kita ubah dulu menjadi cm. Kilometer menjadi cm, nolnya ditambah 5 ya. 400.000 cm. Berarti ini 400.000. Ini dicoret nolnya, 1 2 3 coret, 1 2 3. Masih ada 1 di sini, coret. Nah, 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8.
8 satuannya cm. Berarti jarak pada peta adalah 8 cm. Gimana, paham? Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Besar sudut penyiku dari 36 derajat. Sudut penyiku itu jumlahnya 90 derajat. Maka sudut penyikunya adalah 90 dikurangi 36 sama dengan 54 derajat. Ini sudah paham ya? Ini mudah. Nomor 6. Sudut penyiku dari sudut A adalah 20 derajat. Maka sudut pelurus dari A adalah, berarti kita harus mencari dulu nilai sudut A. A sama dengan, karena sudut penyikunya adalah 20, maka nilai A adalah 90 dikurangi 20 sama dengan berapa nilainya? Ya, 70 derajat. Maka sudut pelurus dari A, sudut pelurus sama dengan 180 dikurangi 70. Hasilnya adalah 110 derajat. Ya. Kita lanjutkan nomor 7. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh arah utara dan tenggara adalah, kalau kita gambar dulu, utara, timur, selatan, barat. Timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Sudut terkecil antara arah utara dan tenggara. Utara sini, tenggara sini. Itu terkecil, maka arahnya ke kanan ya, searah jarum jam. Kalau berlawan dari arah jarum jam, sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Sudut terkecilnya 1, 2, 3. Kita tahu bahwa ini sudah dibentuk antara dua arah mata angin dalam 8 arah mata angin. Yang ini sudutnya adalah 45 derajat. Ya, maka utara dan tenggara itu adalah ini 45, 45, 45. Sudutnya, sudut sama dengan 3 kali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Ya. Sekarang lanjut nomor 8. Hasil dari 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 13 dikali 13, 169 ditambah 14 kuadrat adalah 196. Langsung saja ya, hasilnya adalah 365. Kalau nggak paham silakan disusun pendek. Nomor 9. Hasil dari 11 kubik dikurangi 7 kubik sama dengan 11 pangkat 3, hasilnya adalah 1331 dikurangi 7 pangkat 3 adalah 343. Hasilnya 988. Nomor 10. Akar pangkat 3 dari 24.389 ditambah akar pangkat 3 dari 12.167. Bawahnya ya, sama dengan, nah kalau ini kita beri garis, nah, kita cari angka yang jika dipangkatkan 3 tidak melebihi 24. Kalau 2 pangkat 3 8,
3 pangkat 3, 27 sudah melebihi. Maka di sini adalah 2 ya. 2. Pasangan dari 9 adalah, pasangan pangkat 3 dari 9 adalah 9 ya. Ditambah 12. Bilangan angka yang dipangkatkan 3 hasilnya tidak lebih dari 12. Sama ya, 2. Kemudian pasangan dari 7 adalah 3. Sama dengan 29 dikurangi ditambah 23. Hasilnya adalah 52. Nah, ini silakan dipahami. Nomor 5 sampai 10. Kita lanjutkan soal nomor 11. Ini ada gambar layang-layang yang diketahui panjang dua sisinya adalah 18 dan 10. Kemudian ini 20 dan 15 adalah diagonalnya ya. Dicari luas dan keliling, di bawahnya saja ya. Luas layang-layang D1 kali D2 per 2 sama dengan diagonal, berarti ini dan ini ya, 20 dikali 15 per 2. Nah, kalau ini perkalian, ini boleh kita coret dulu. 20 bisa dibagi 2. Ini 1, yang ini adalah 10. Jadi lebih mudah, 10 dikali 15 adalah 150. Satuan luas adalah cm persegi, karena di sini satuannya cm. Kemudian keliling. Kelilingnya tinggal dijumlahkan ke 4 sisinya. 18 ditambah 10 ditambah ini ke sini sama dengan ini 10 ditambah 18 sama dengan hasilnya adalah 56 cm. Kita lanjut nomor 12. Sebuah trapesium mempunyai panjang sisi sejajar 12 dan 16, tinggi trapesium 8. Luas trapesium tersebut, nomor 12, luas sama dengan A tambah B per 2 kali T. A dan B adalah panjang sisi-sisi sejajar. Sisi sejajarnya 12 dan 16. Di sini 12 ditambah 16 per 2 dikali tingginya 8. Sama dengan ini ditambahkan 28 per 2 dikali 8. Ini bisa coret. 28 dibagi 2 14. Kemudian 14 dikali 8 112 cm persegi. Baik, kita lanjutkan nomor 13. Mencari kecepatan ya. Jaraknya diketahui 60 km, waktunya 1 jam 20 menit. Kecepatannya, baik, waktunya kita ubah menjadi jam ya. Ini adalah 20 menit, kita ubah menjadi jam dibagi 60. Jadi ini 20 per 60 jam. Saya coret nolnya ya. Ini adalah 1/3 jam. Kalau dijadikan pecahan biasa adalah 4/3 jam. Yang dicari kecepatan K sama dengan J per W, sama dengan jaraknya 16 dibagi 4/3, sama dengan ini ada pembagian dengan pecahan, bagian bisa dipindah. 16 saya tulis dulu ya, dibagi 4/3 sama dengan pembagian pecahan, pembaginya dibalik, tanda bagi dengan dikali. 16 dikali 3/4. 16 bisa dibagi 4,
hasilnya 4 dikali 3 12. Satuannya adalah kilometer per jam. Kelihatan? 12 km per jam ini ya. Kita lanjutkan soal nomor 14. Ada jarak 100 km, kecepatan adalah 40 km per jam. Dicari waktu. Waktu rumusnya apa? Ya, jarak dibagi kecepatan. Tinggal 100 per 40. Bisa kita coret area 1. Ini disederhanakan ya. Bagi 2 5 per 2. Ini adalah 5 dibagi 2 jadikan pecahan campuran. 2 sisa 1 ya. 5 bagi 2 2, hasilnya 2 sisa 1. Maka 2,5 jam. 2,5 jam berapa? 2 jam, setengah jam berapa? Ya, 30 menit. Kita lanjut nomor 15. 15, waktu 3 jam 30 menit. 3 jam 15. W sama dengan 5 jam 30 menit. Kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Yang dicari jarak. Bentar. J sama dengan K kali W. Nah, ini waktunya kita ubah dulu menjadi jam. 30 menit itu berapa jam? Dibagi 60 ya. Jadi setengah. Ini 5,5 jam. 5,5 jam. Atau 11/2. K kali W. 40 dikali 11/2 sama dengan 40 bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 20. 20 kali 11, 220 km. Sudah, itu adalah pembahasan Romawi 1. Nanti kita lanjutkan di Romawi kedua setelah ini.